Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ramadan Cahya Nugraha di channel Soal Sulit. Oke, hari ini kita akan membahas soal PTS SMA Matematika di SMA 3, yaitu di kelas 10. Untuk materinya sendiri nanti ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat, ada statistika. Oke, tanpa berlama-lama lagi, coba kita bahas. Oke, yang pertama adalah tentukan domain dan range dari fungsi berikut. Nah, yang pertama adalah f(x) sama dengan x kuadrat minus 5x. Jadi kalau ditanya tentang domain, misalkan yang pertama dari fungsi tersebut. Nah, domainnya apa? Khusus untuk fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 5x, dia adalah suatu fungsi polinom. Jadi dia adalah suatu fungsi suku banyak, polinomial. Dan apapun fungsi polinomial, maka domainnya selalu semua bilangan real. Jadi domain dari fungsi f tersebut adalah semua nilai x di mana x-nya adalah anggota dari bilangan real, begitu. Sehingga soal ini jawabannya adalah bilangan real, gitu. Nah, selanjutnya di soal yang kedua kita disuruh menentukan range-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkan range dari suatu fungsi kuadrat? Nah, ini kita tinggal ganti aja. Yang kedua adalah range. Nah, range atau daerah hasil, cara mendapatkannya adalah teman-teman bisa mencari titik puncaknya. Nah, sebelum ke titik puncak, teman-teman harus cari dulu ABC dari fungsi tersebut. Jadi di sini kita bisa cari yang pertama adalah ABC-nya dengan cara x kuadrat minus 5x ditambah dengan 0. Nah, ABC-nya nanti seperti apa? Nah, di sini A itu adalah koefisien dari x kuadrat, dia adalah 1. Lalu ada B, dia adalah koefisien dari x-nya, berarti minus 5. Lalu C-nya itu adalah konstantanya, berarti dia adalah 0. Nah, untuk mendapatkan range-nya, jadi yang kedua kita bisa cari range. Tadi domainnya sudah. Nah, untuk mendapatkan range-nya, teman-teman tinggal cari aja Y puncaknya. Nah, untuk mendapatkan Y puncak, kita tinggal pakai rumus minus D per 4A. Sebetulnya ada dua cara untuk menyelesaikan soal ini. Tapi kita pakai aja cara yang cepat, yaitu minus D per 4A. Begitu. Nah, D rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi minus dari B kuadrat minus 4, A-nya 1, C-nya 0 dibagi dengan 4 kali A. Gitu. B kuadrat minus 4AC. Sehingga ketemunya adalah minus 5 kuadrat berarti 25. Tinggal kita bagi dengan 4. Nah, terus bagaimana cara kita mengerti range-nya? Kita harus tahu dulu kondisi dari A. Oleh karena A di situ adalah 1. Jadi oleh karena A nilainya adalah 1, dia bernilai positif, maka grafiknya akan membuka ke bawah. Artinya apa? Maka Y puncak akan bernilai minimum. Nah, artinya apa? Nilai minus 25/4 adalah nilai minimum dari fungsi tersebut. Sehingga range dari fungsi f adalah semua nilai y di mana
Minus 25/4 adalah nilai terkecilnya. Berarti Y-nya harus lebih besar dari minus 25/4. Gitu. Jadi untuk domainnya dia adalah semua bilangan real. Maka untuk range-nya dia harus lebih besar dari sama dengan minus 25/4. Begitu. Oke, itu untuk soal yang pertama. Nah, soal pertama masih ada lanjutannya karena di sini ada sebanyak 3 nomor. Dilanjutkan kembali yang kedua, tentukanlah domain dan range dari fungsi pecahan berikut. Ini disebut sebagai fungsi rasional. Yang pertama adalah kita akan coba cari dulu domain. Nah, untuk domain dari fungsi perperan seperti ini atau fungsi pecahan seperti ini, caranya tinggal penyebutnya, tinggal teman-teman sama denganin 0 dulu. Nah, karena posisinya penyebut itu tidak boleh 0, maka tinggal teman-teman kasih tanda tidak boleh sama dengan. Sehingga 2x tidak boleh sama dengan minus 4. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan minus 2. Sehingga kesimpulannya, domain dari fungsi g, karena di situ namanya g, adalah semua nilai x di mana x-nya tidak boleh sama dengan minus 2. Begitu. Jadi semua x yang hasilnya minus 2 tidak diperbolehkan karena penyebutnya nanti akan menjadi 0. Begitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba mendapatkan range-nya dari fungsi berikut. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan range dari fungsi berikut? Kita tulis dulu untuk bagaimana cara mendapatkan range. Nah, range itu adalah nilai Y yang kita peroleh dari nilai X yang sudah kita temukan. Artinya apa? X-nya itu harus dari anggota domain. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Bisa teman-teman ubah soal ini. Gx itu kan sebetulnya kayak fx. Nah, bisa kalian teman-teman samain aja dengan Y. Berarti di sini ada S minus 3 dibagi sama 2X plus 4. Nah, begitu. Nah, posisinya kita akan mencari si soal ini menjadi X sama dengan. Nah, tentu kedua ruas tinggal dikalikan dengan Y. Berarti 2XY ditambah dengan 4Y. Nilainya setara dengan X minus 3. Nah, kita kan posisinya mau nyari X, jadi X-nya harus dikumpulin jadi 1 di sebelah kiri. Berarti 2XY dikurangi X sama dengan minus 4Y kurangin 3. Nah, lalu X-nya kita keluarkan, berarti X menyisakan 2Y minus 1 sama dengan minus 4Y kurangin 3. Akhirnya kita bisa temukan X-nya sama dengan, jadi untuk dapetin range itu ubah aja soalnya yang awalnya Y sama dengan, ubah menjadi X sama dengan. Sehingga kita peroleh minus 4Y dikurangin 3 dibagi sama 2Y minus 1. Nah, caranya seperti mendapatkan domain tadi ya. Penyebutnya tidak boleh 0. Sehingga 2Y minus 1 dia tidak boleh 0 juga. Sehingga kedua ruas tambah 1, berarti 2Y tidak boleh 1, berarti Y tidak boleh setengah. Gitu. Sehingga range dari fungsi G tersebut adalah semua nilai Y di mana Y-nya hanya tidak boleh setengah. Nah, inilah range dari fungsi pecah rasional yang atas bawahnya merupakan fungsi linear gitu. Nah, itulah cara kita mendapatkan domain range-nya ya. Begitu kira-kira.
Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu Hx adalah akar dari 2x-4 dibagi sama X plus 3. Nah, pertanyaannya adalah sama kayak tadi, kita akan coba tentukan domainnya itu berapa, range-nya itu berapa gitu ya. Berarti yang pertama, coba kita akan mendapatkan domainnya dari fungsi tersebut. Nah, domain dari fungsi akar adalah yang di dalam akar itu tidak boleh bernilai negatif saja. Berarti sama aja bilang 2x minus 4 per x plus 3, dia harus selalu bernilai positif atau 0. Karena akar negatif nanti dia akan menjadi bilangan imajiner. Jadi kalau dia akan menjadi bilangan imajiner, maka kita nggak akan bisa menemukan nilai X-nya gitu. Nah, terus caranya gimana? Kita cari pembuat nolnya. Kita cari pembuat 0. Nah, pembuat 0 itu atas bawah tinggal teman-teman sama denganin 0. Jadi atau S plus 3 dia tinggal sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya 2x sama dengan 4, berarti x-nya 2. Atau x-nya adalah minus 3, begitu. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal kita buat garis bilangan aja. Diurutkan dari yang paling kecil ke besar. Berarti yang paling kecil adalah minus 3, paling besarnya adalah 2, begitu. Nah, dari sini kita bisa cek ternyata di sini ada sama dengannya. Berarti yang boleh diarsir hanya pembuat 0 yang atas. Jadi pembuat 0 yang atas berapa? 2. Artinya apa? 2 ini bisa teman-teman arsir gitu ya. Tinggal masukkan angka yang mudah. Sebutlah 0. Masukkan kemana? Ke sini. Jadi X-nya tinggal teman-teman ganti sama 0. Berarti 2 kali 0 dikurangi 4 per 0 plus 3. Sehingga ketemunya adalah minus 4 per 3, itu nilainya negatif. Nah, 0 di mana? Di tengah, negatif. Sehingga kiri kanan positif. Jadi karena yang tengah hasilnya tadi sudah negatif, maka hasil dari kiri dan kanan nilainya selalu positif. Jadi lawannya gitu. Nah, terus permintaannya apa di sini? Ternyata dia mintanya adalah bilangan yang positif. Nah, karena dia mintanya bilangan yang positif, kita ambil yang hasilnya positif. Jadi kita ambil yang hasilnya positif begitu. Jadi kita tinggal ambil dia ke kiri dan ke kanan karena diambil yang positif. Nah, ini ke kiri, ini ke kanan. Nah, itulah domain dari fungsi H. Sehingga kalau dituliskan domain dari H adalah semua nilai X di mana X-nya kurang dari minus 3 atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, jadi yang boleh ada sama dengannya itu hanya yang bagian atas saja. Jadi yang bawah nggak boleh, karena penyebut itu tidak boleh 0 hasilnya. Jadi kalau seandainya dia nilainya itu adalah 0, jadi sesuatu per 0 nanti nggak ada nilainya. Gitu ya. Nah, itulah cara kita mendapatkan domain dari fungsi tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara mendapatkan range dari fungsi tersebut. Nah, untuk dapetin range-nya, kita harus membuat soal tersebut. Ya, soalnya kita akan coba cari range-nya. Berarti yang kedua, kita cari range-nya. Nah, range dari suatu fungsi akar itu kan kita harus ubah dulu tuh. Soalnya yang awalnya Y sama dengan nanti harus menjadi X sama dengan gitu. Seperti tadi. Nah, mungkin ini nanti agak panjang kayaknya.
Oke, coba kakak siapin 2 slide coba. Nah, gini. Nah, jadi 2x minus 4 diakar dibagi sama x plus 3 begitu. Nah, cuma sebelum kita kuadratin, jelas dia mempunyai syarat. Nah, apa syaratnya? Yang jelas y-nya pasti positif atau 0 terlebih dahulu. Kenapa? Karena hasil dari akar itu tidak mungkin negatif toh. Jadi dia bisanya cuma positif atau 0 begitu. Lalu baru boleh teman-teman kuadratin. Berarti y kuadrat sama dengan 2x minus 4 dibagi sama x plus 3 kalikan, berarti xy kuadrat plus 3y kuadrat sama dengan 2x minus 4. Nah, begitu. Tujuannya sama kayak tadi, teman-teman harus buat sampai dia itu ketemu x sama dengan. Berarti yang ada x-nya dikumpulin. Berarti xy kuadrat dikurangin 2x sama dengan, pindah kanan 3y kuadratnya, berarti minus 3y kuadrat dikurangi 4. Nah, lalu kita kumpulkan x-nya. Berarti kalau x-nya terkumpul, tinggal apa? Y kuadrat minus 2 sama dengan minus 3y kuadrat minus 4. Gitu. Lalu kita peroleh si x-nya. Nah, ini dia. Kita kan harus buat sampai ketemu x sama dengan gitu. Jadi nanti kalau udah sampai bisa ketemu x sama dengan, karena posisinya dia perperan, nanti penyebutnya dia harus tidak boleh 0. Jadi minus 3y kuadrat dikurangi 4 per y kuadrat dikurangin 2. Begitu. Nah, caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau mencari domain ataupun range, kalau awalnya dia itu sudah y sama dengan bentuknya perperan, seperti soal yang awal tadi. Mana tadi? Nah, seperti ini, domainnya itu tinggal penyebutnya tidak boleh 0. Cuma, kalau dia posisinya sudah x sama dengan, penyebutnya kan berarti variabelnya y. Maka, penyebut nggak boleh 0 itu, nanti kalian akan dapat range-nya. Begitu pula dengan soal kita ini. Maka, si penyebutnya, y kuadrat minus 2 itu juga tidak boleh 0, karena posisinya dia perperan. Gitu. Lalu difaktorin, berarti a kuadrat min b kuadrat berarti a plus b sama a minus b. Nah, cuma dia tidak boleh 0. Sehingga kesimpulannya y tidak boleh minus akar 2 atau y tidak boleh akar 2. Nah, apakah sudah sampai sini aja jawabannya? Belum. Kita harus iriskan sama syaratnya. Jadi jawabannya nggak boleh plus minus akar 2 sama dia harus lebih dari 0. Nah, terus nggarapnya gimana? Tinggal diiriskan. Nah, mengiriskan itu sama aja dengan teman-teman buat garis bilangan. Diurutin aja. Ada minus akar 2, ada 0, ada akar 2 gitu. Jadi minus akar 2, ada 0, ada akar 2. Nah, tadi kalau diperhatikan ternyata yang ada sama dengannya cuma yang 0. Tapi kan yang min akar 2 ataupun akar 2 enggak boleh. Berarti 0 ini boleh diarsir. Lalu arahnya ke kanan. Kenapa? Karena y lebih dari 0. Jadi kalau lebih dari 0 tuh posisinya dia arahnya ke kanan. Nah, jadi dia ke kanan sana. Nah, cuma tadi tidak diperbolehkan minus akar 2 maupun akar 2. Jadi ini kita buat garis putus-putus karena tidak boleh. Sebetulnya sudah cukup dengan tanda buletan tidak diarsir ini. Cuma kan di sini perlu penegasan mana yang tidak
diperbolehkan. Sehingga kita ambil yang tumpukan garis yang terbanyak, ya cuma ini aja, atau itu. Nah, itu tok jawabannya. Sehingga range dari fungsi H tersebut adalah semua nilai Y di mana, ya ini jawabannya, 0 kurang dari sama dengan, karena ada arsirannya, Y kurang dari akar 2. Atau si Y-nya lebih besar daripada akar 2. Nah, menulis seperti ini udah boleh, atau mungkin nanti jawabnya Y lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya tidak boleh minus akar 2 atau Y juga tidak boleh akar 2. Cuma lebih baik seperti itu. Nah, itulah pembahasan dari soal yang pertama, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan domain dan range dari entah fungsi kuadrat, fungsi pecah rasional maupun akar pecah rasional, begitu. Ya, nanti bisa diulang-ulang membaca atau mungkin ditulis dari pembahasannya. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang kedua. Ditentukan ada suatu fungsi kuadrat seperti itu. Nanti pertanyaannya ada 5, kita coba kerjain satu-satu. Yang pertama adalah kita mempunyai suatu fungsi kuadrat bentuknya seperti ini. Jadi kalau dituliskan ada minus 2x kuadrat minus x ditambah sama 6. Jadi dibiasakan aja letaknya si A itu posisikan ada di depan. Nah, setelah itu teman-teman tinggal cari aja ABC-nya itu berapa. Jadi A-nya jelas minus 2, B-nya jelas minus 1, C-nya jelas 6 gitu. Nah, pertanyaan yang pertama apa? Tentukanlah sumbu simetri. Nah, untuk sumbu simetri sendiri memang kita butuh banget ABC-nya berapa. Nah, sumbu simetri atau sering disebut sebagai X puncak. Jadi sumbu simetri atau X puncak rumusnya apa? Min B per A. Maaf, min B per 2A. Minus B per 2A. Begitu. Jadi tinggal teman-teman masukin aja. Minus B. B-nya adalah minus 1 per 2 kali A. A-nya adalah minus 2. Jadi ini nggak boleh kebalik ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal kita ini adalah minusnya ada 3 ya, berarti minus 1/4. Nah, ini adalah sumbu simetri. Nah, itulah cara mendapatkan sumbu simetri ya. Jadi tinggal masukkan aja rumus min B per 2A. Nah, lalu dengan cara yang sama, teman-teman disuruh mendapatkan nilai maksimumnya. Nah, sekarang kok ngerti nih nilai maksimum. Oleh karena, nah ini biasanya harus ditulis kalau esai ya. Jadi, oleh karena A sama dengan minus 2. Nah, oleh karena A-nya minus 2 yaitu negatif, maka nilai maksimum itu kan Y puncak. Y puncaknya dia itu bakal maksimum. Maksimum. Gitu. Yaitu, nah baru kita cari. Nah, Y puncak seperti soal yang sebelumnya. Bagaimana cara mendapatkan domain range tadi. Nah, untuk Y puncak, rumusnya adalah minus D per 4A. Jadi tinggal dimasukin aja. Minus D per 4A. Oke ya, kita kerjakan sesuai perintah. Dia hanya tanya nilai maksimumnya. Di minus
D itu apa? B kuadrat minus 4, A-nya adalah minus 2, C-nya adalah 6, dibagi sama 4 kali A, A-nya adalah minus 2. Nah, begitu. Di minus. Nah, di sini ada 1 ditambah 48 kali 6 berarti 48 per minus 8. Nah, sehingga minus bagi minus jadi positif. Nah, ternyata nilai maksimumnya dari fungsi tersebut adalah 49 per 8. Oke, cuma sebetulnya ada 2 cara. Boleh aja langsung masukkan dari S puncak ini. Min seperempat ke situ ya. Jadi nanti setelah dimasukkan, X-nya adalah min seperempat, nanti akan ketemu 49 per 8. Nah, di sini nanti teman-teman juga akan disuruh mencari gambarnya. Nah, cuma ini nanti coba kakak gambar aja pakai GeoGebra yang mungkin gambarnya pasti bagusnya. Nah, cuma nanti kita akan cek bener nggak ya jawabannya itu untuk puncaknya adalah 49 per 8, terus X puncaknya adalah min seperempat, dan seterusnya. Nah, kita cek pertanyaannya lagi, tentukanlah titik puncak. Nah, titik puncaknya yang sudah kita temukan tadi ya, dia adalah pasangan antara X puncak sama Y puncak. Dia adalah pasangan antara X puncak sama Y puncak. Sehingga titik puncak maksimum, jadi P, sebesar minus seperempat, 49 per 4, 49 per 8, ini adalah titik puncak maksimum. Titik puncak maksimum. Begitu. Jadi kita harus cek satu-satu ya. Nah, kalau ini sudah, maka kita tinggal lanjutin lagi ke pertanyaan selanjutnya, sketsa grafik. Nah, khusus untuk sketsa grafik ini memang agak lama, karena kita harus ngecek satu persatu, terutama adalah puncak. Puncak tadi sudah. Kita akan coba cari dulu titik-titik potongnya terhadap sumbu-sumbu. Jadi yang pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X. Jadi cari dulu titik potong terhadap sumbu X. Nah, jadi untuk gambar memang harus manual satu per satu. Nah, dengan fungsinya tadi min 2x kuadrat min x plus 6 ya. Oke, kita taruh atasnya sini dulu biar nggak lupa. Nah, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, tentu yang kita cari adalah ketika Y-nya adalah 0. Berarti kita peroleh minus 2x kuadrat minus X plus 6. Nah, biasanya kalau titik puncaknya angkanya itu pecahan jelek kayak begitu ya, nantinya akan si titik potongnya biasanya bagus, biasanya begitu. Jadi ini kita tinggal kalikan aja kedua ruas dengan minus 1. Jadi kedua ruas kalikan dengan minus 1. Berarti jadinya 0 sama dengan 2x kuadrat plus x minus 6. Nah, lalu cari titik potongnya. Berarti 2 kali minus 6 minus 12 ya. Berarti ini 2x, x. Jadi ada berapa bilangan? 2 bilangan. Yang kalau kita kalikan itu minus 12, tapi kalau dijumlahkan itu 1.
Berarti ketemunya haruslah 4 sama minus 3 gitu. Sehingga jawabannya 2x minus 3 haruslah 0 atau x plus 2-nya dia haruslah 0. Sehingga 2x sama dengan 3, berarti x-nya adalah 3/2. Yang kedua adalah x sama dengan minus 2. Sehingga kesimpulannya, titik potong terhadap sumbu x-nya pasti ada dua jenis, yaitu 3/2,0 sama yang kedua adalah minus 2,0 gitu. Nah, nanti kita akan pakai acuan ini untuk menggambar. Nah, yang kedua, kita akan coba cari titik potongnya terhadap sumbu Y dengan grafik yang masih sama. Nah, dengan fungsi yang masih sama seperti ini, kita akan cari yang kedua, yaitu tentukanlah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini kita ganti aja yang kedua. Ini titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kapan terjadinya? Titik potong terhadap sumbu Y, kejadiannya pada waktu X-nya itu adalah 0. Artinya apa? Y sama dengan F0. Karena X-nya diganti 0, tinggal masukin. Minus 2 kali 0 kuadrat minus 0 plus 6 sama dengan 6. Ternyata titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,6. Begitu. Nah, lalu yang ketiga jelasnya adalah titik puncak. Ini kita wajib tahu. Dan tadi sudah kita cari juga untuk titik puncaknya. Dia adalah minus 1/4, 49/8 ya tadi. 49/8. Nah, jadi biasanya untuk mendapatkan sketsa ini paling tidak ada titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y sama titik puncak ini, yaitu min 1/4, 49/8. Nah, jika sudah, kita akan coba sketsa grafiknya. Jadi untuk sketsanya sendiri, mungkin di sini kakak langsung ambil aja pakai GeoGebra ya. Nah, jadi nanti untuk dari segi gambarnya kita hanya mensketsa saja, nggak bisa tepat bagus. Nah, perkiraannya seperti ini gambarnya. Kita cek. Tadi titik-titik potongnya yang paling mudah adalah C, 0,6. Ternyata betul. Di sini ada titik C sebesar 0,6. Nah, lalu ada titik potong terhadap sumbu X-nya min 2,0 sama 3/2,0. Nah, di sini ada jelas ada titik B min 2,0. Nah, di sini adalah titik A-nya di antara 1 sama 2, berarti 3/2,0. Nah, gitu. Lalu, kita cari puncaknya. Nah, ini yang bagian agak sulit, karena di situ tadi angkanya adalah minus 1/4. Nah, jadi minus 1/4 itu sekiranya ada di sini. Nah, ini sketsanya. Sama yang tadi adalah 49/8, itu sekitar 6 lebih dikit. Nah, jadi di sini tadi adalah minus 1/4. Sama yang di sini tadi adalah 49/8. Taruh sini aja. Gitu, ini titik puncaknya gitu. Jadi kira-kira untuk sketsanya seperti itu. Dan ini masih gambarnya masih lanjut lagi ya ke bawah sana dan seterusnya. Begitu kira-kira. Oke, itu soal yang kedua, yaitu kita disuruh menentukan grafik fungsinya seperti apa. Nah, nanti grafik fungsinya harus cari titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, titik puncak. Nah, nanti titik puncaknya juga maksimum. Dah, baru kita sketsa grafiknya seperti apa.
Oke, kita masuk ke soal terakhirnya, yaitu tentukanlah range-nya jika domainnya berubah. Nah, biasanya fungsi kuadrat itu kan domainnya itu kan selalu bilangan real karena dia termasuknya polinom. Nah, kalau dia termasuknya polinom ya memang aslinya domainnya adalah bilangan real. Cuma khusus untuk soal ini ternyata domainnya itu berubah, domainnya diganti. Kalau seandainya domainnya diganti, maka kita harus cari kembali range-nya, di mana fungsinya tadi seperti ini. Fx adalah min 2x kuadrat minus x plus 6. Nah, di sini tinggal kita cek. Ini domainnya ya, jadi domainnya berubah, tidak lagi bilangan real. Nah, ini adalah domain dari fungsi f tersebut gitu. Nah, karena domainnya di antara min 4 sampai 3, kita wajib tahu kondisi dari S puncaknya dulu. Nah, tadi S puncaknya adalah senilai dengan minus 1/4. Apakah dia termasuk dari anggota domain? Tentu iya. Kok bisa? Karena minus 1/4 itu adalah bilangan yang terletak di antara minus 4 sampai 3 gitu. Karena dia termasuk anggota domain, maka Y puncak yang sebesar 49/8 tadi, 49/8 tadi, dia juga haruslah merupakan anggota dari range. Tapi dia adalah anggota range yang terbesar. Nah, jadi terbesarnya nanti dari Y puncak ini. Jadi dia nilainya yang paling besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan yang terkecil? Nah, untuk mendapatkan yang terkecil, caranya tinggal teman-teman substitusikan aja batasnya, yaitu X-nya yaitu minus 4. Yang kedua, X-nya adalah 3. Nah, ini tinggal teman-teman substitusikan. Tapi kita cek dulu, apakah dia merupakan anggota dari domain? Tentu bukan. Karena di situ nggak ada sama dengannya. Sehingga ini dicoret. Dia bukan merupakan anggota dari domain tersebut. Gitu. Karena dia bukan anggota domain, ya tetap aja disubstitusikan ke fungsinya. Jadi kita tetap cari F-4 berapa, kita tetap cari F3 berapa. Karena tujuannya adalah kita wajib tahu nilai terkecilnya. Karena yang maksimum sudah tahu gitu. Masukin kemana ke sini? Berarti minus 2 kali minus 4 kuadrat berarti 16. Minus dari minus 4 baru ditambah sama 6. Berarti ketemunya adalah minus 32 ditambah sama 10. Berarti jawabannya adalah minus 22. Nah, yang 3 juga kita substitusikan, berarti minus 2. Lalu ada 3 kuadrat berarti 9. Minus dari 3 baru ditambah sama 6. Nah, berarti minus 18 dikurangin 3 berarti minus 21. Minus 21 ditambah 6 berarti minus 15. Nah, terlihat dari dua nilai ini, yang lebih kecil adalah minus 22, berarti dia diambil sebagai nilai terkecil. Tapi ingat, X-nya nggak masuk domain, berarti jelas dia ini nanti tidak bakal masuk range-nya. Tidak masuk range bukan berarti angkanya tidak kita tulis. Jadi range dari fungsi f tersebut adalah semua nilai y. Nah, tetap kita tulis. Paling kecilnya adalah minus 22. Cuma di sini nggak ada tanda sama dengannya.
kurang dari Y kurang dari sama dengan yang paling besar tadi 49/8. Nah, di sini ada 49/8 gitu. Nah, jadi kenapa kok min 49/8-nya itu masuk range? Ya gara-gara X-nya masuk domain. Kenapa min 22 nggak masuk range? Ya karena X-nya nggak masuk domain gitu alasannya. Makanya kalau dia nggak masuk, artinya apa? Dia nggak ada sama dengannya. Begitu. Ya, sudah kita selesaikan soal yang kedua. Jadi untuk soal yang kedua ini kita sudah menyelesaikan bagaimana cara mendapatkan domain range dari fungsi tersebut beserta gambarnya. Oke. Nah, yang terakhir yang kita bahas adalah bagaimana cara membuat data kelompok dari data-data tunggal tersebut. Nah, ini yang agak lama dikarenakan datanya ini wajib kita urutkan terlebih dahulu. Jadi kalau datanya tidak urut, ya nggak bisa, wajib urut. Nah, ini yang agak lama dalam prosesnya. Oke, kita mulai dari yang paling kecil. Sejauh yang terlihat, terkecilnya adalah 16. Jadi kita tulis dulu 16. Coret. Nah, terus sudah tidak ada lagi 16. Habis itu 17. 17-nya ada 1. 17 lagi. Oke, sejauh melihat tidak ada lagi. Nah, selanjutnya adalah 18. Ada 1, 2, 3, 4. 18-nya ada 4. Berarti kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, 18-nya ada 4. Nah, lalu selanjutnya adalah 19. Ada 1, 2, sudah, hanya ada 2 saja, berarti ada 19, 19. Lalu 20-nya ada 1, berarti di sini 20. Habis itu, oh ada 19 lagi ternyata di sini. Nah, ini 19-nya kelupaan. Jadi masih ada 19 baru 20 gitu ya. Oke, sudah. Habis 20, kita cek lagi selanjutnya yang lebih kecil 23. Jadi ada 1, 2. Jadi 23, 23. Ini ada lagi 23. Oke, sudah 23-nya. Oh, ada 22 ternyata di sini. Nah, jadi kita harus geser dulu. Ada 22. Gitu. Sudah 23 terakhir. Terus 24. Ada 1, 2. 24-nya ada 2. Nah, 24 sudah. Sekarang 25. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Berarti ada 25-nya 3. Oke, nggak ada yang lebih kecil lagi. Sekarang 26 mungkin. Oh, nih ada 25 lagi. Tambah 2 lagi. Ada 25, 25. Oke. 26 sepertinya tidak ada. 27. Sepertinya ada 2 di sini. 27, 27. Oke, sekarang 28. Oke, di sini ada 28, satu aja. Berarti 28. Terus 29-nya tidak ada. Oh, ada. Ini 29. Terus 30 enggak ada. 31. Ini ada 1. Ini 31. Terus ada 32-nya ada 2.
32, 32. Terus ada 30 di sini terlewat. Nah, jadi diusahakan banget jangan sampai terlewat ya. Nah, di sini 30, 31, 32. 33, ini ada 33. Lalu ada 34, 1, 2. 34, 34. Lalu ada 35. Udah itu aja, 35. Lalu ada 36, 1, 2. Oh, ini ada 35 satu lagi. 35-nya kurang satu lagi, baru 36-nya 2 kali. Oke. 36 habis 36, 37 tidak ada. 38-nya 2 kali. 38, 38. Terus ada 39 2 kali. 39, 39. Habis 39, 40. 40 nggak ada. 41. Ini ada 1. 42 nggak ada. 43. Di sini ada 43. 43, 44. Ada 44 di sana. Terus 45. 45-nya udah ya. 45 udah. Terus 46. 46 sudah. 47 ada 2. 47. 47. 48. Habis itu 49-nya 2 kali. Berarti 48. 49-nya 2 kali. Gitu. Jadi ini kalau sampai datanya salah, ya nanti sampai belakang pasti salah semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 50 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, pas. Berarti datanya ada sebanyak 50 data ya. Nah, dari 50 data ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan memanfaatkan aturan Sturges. Nah, di dalam aturan Sturges urutannya ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah kita harus tahu banyak data. Kita harus tahu banyak data. Nah, banyak data sering kita sebut dengan nama N. Tadi ada sebanyak 50 data. Nah, setelah kita tahu itu, yang kedua kita harus tahu jangkauan. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Gitu. Nah, berarti data terbesarnya berapa? Dari data yang sudah kita urutkan tadi. 49 terkecilnya 16. Jadi ada 49 dikurangi 16 gitu. Berarti 33. Nah, nanti kita cek pembulatannya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan cari banyak kelas. Banyak kelas. Nah, banyak kelas kita akan menggunakan namanya aturan Sturges. Nah, cuma jelasnya ya, khusus untuk aturan Sturges, angkanya kan pasti jelek ya. Karena nanti kita harus memanfaatkan log juga, dan kebetulan di situ juga udah disiapin untuk lognya. Jadi
Banyak kelas itu simbolnya adalah K dengan rumusnya adalah 1 ditambah dengan 3,3 kali log N. Nah, gitu. 1 plus 3,3 log N. Itulah aturan Sturgesnya. Lalu, tinggal teman-teman substitusikan 1 plus 3,3 log N. Tadi datanya ada 50. Berarti 1 plus 3,3 dikalikan 1,7. Berarti 1 plus 3,3 kali 1,7 itu 5,61. Jadi kira-kira 6,61 ya. Jadi kira-kira banyak kelasnya ada 7. Gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan banyak data, terbesar terkecilnya jangkauannya berapa, banyak kelasnya berapa, kita tinggal cari satu lagi, yaitu panjang kelas. Berarti untuk yang D, kita cari panjang kelas. Nah, panjang kelas simbolnya adalah P, rumusnya adalah J per K. Jadi J dibagi sama K kita tadi yang sudah kita temuin tadi. Nah, J-nya berapa? 33, berarti tinggal 33 bagi 7. 33 per 7. Nah, 33 dibagi 7 kira-kira sekitar 4,71. 4,71 berarti kalau dibuletin sekitar 5. Jadi panjang kelasnya nanti sekitar 5. Nah, lalu kita tinggal membuat tabel distribusi frekuensi atau tabel distribusi berkelompoknya. Berarti untuk yang E, nah ini nanti kita gunakan untuk mencari semua kemungkinan pertanyaannya ya. Tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk tabel distribusi frekuensinya nanti akan terdiri dari 2 hal. Nah, di sini tadi ceritanya tentang apa ya? Usia. Jadi usia sama frekuensinya gitu ya. Dan nanti jangan lupa kelasnya ada 7. Wah, banyak banget. Semoga cukup. Jadi di sini ada usia sama frekuensinya. Nah, ini jangan sampai salah. Karena nanti kalau ini salah, sampai belakang salah semua nih ntar ya. Nah, terus mulai awalnya dari mana? Kita mulai dari nilai paling kecil, 16. Nah, terus panjang kelasnya tadi 5. Maka 16 dikurangi. Ini si 5-nya dikurangin 1 dulu. Jadi 5 dikurangi 1 kan 4. Berarti 16 dikurangi 4 ya. Jadinya 12. Sampai, nah ini tadi dikurangin 1 adalah 4. Jadi ditambahin 4 gitu. Jadi 16. Tadi berapa paling kecilnya? Kok jadi lupa. Oh, 16. Jadi paling kecilnya tadi adalah 16. Nah, dari 16 ini teman-teman tinggal tambahin 4. Jadi 16 kurangi sampai 4 itu dari 5 dikurangi 1. Berarti tambah 4 berarti 20. Nah, kalau sudah selalu selisih 1 tambah 4. Jadi selisih 1 plus 4-nya gara-gara panjang kelasnya tadi ditambahin sama dikurangin sama 1. Berarti ini nanti nggarapnya sampai 7 kali karena panjang kelasnya 7 ya. Berarti 21 tambah 4. Berarti ini 25 tambah 4. Terus 30 tambah 4 lagi.
35 tambah 4 lagi 39, terus 40 tambah 4, 44 itu 2. Nah, kurang 1 lagi berarti 45 sampai 49. Nah, terus kita cek tadi data-datanya ternyata betul paling besarnya adalah 49. Nah, jika sudah 16 sampai 20 itu ada berapa data? Nah, ini kita centangin ya. 16 sampai 20. Nah, selisihnya kan tadi selalu 4 ya. Jadi nanti 21 sampai 24 kayak gitu. 21 sampai 24. 25 sampai 29. Jadi ini 25-nya sampai 29. Terus 30 sampai 34. 35 sampai 39. 40 sampai 44. Betul ya? 40 sampai 44. 45 sampai 49. 45 sampai 49. Nah, di sini nanti ada berapa angka. Nah, itu kita masukkan ke tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang pertama datanya ada 10. Dan ini nanti kalau kita totalin harus 50 gitu. Tapi harusnya iya ya. Terus di sini 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 6 terus 9. Berarti ada 6 terus 9. Begitu. Nah, habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 7 sama 8. Ini 7, ini 8. Nah, terus kurang 2 lagi ya. 3 sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 sama 7. Berarti di sini ada 3, di sini 7. Nah, sekarang kita cek betul nggak totalnya 50. 16, 25. 25 tambah 7, 32, 40. Betul, dia 50. Nah, akhirnya kita sudah menemukan tabel distribusi frekuensinya. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi sudah ketemu, kita bisa cari macam-macam yang ada di situ. Tentu dengan memanfaatkan tabel tersebut. Nah, yang pertama, di sini pertanyaannya agak banyak. Tentukanlah yang pertama adalah rata-rata ya, memanfaatkan metode simpangan rata-rata. Oke. Jadi di sini nanti terus kita cari median. Nanti cukup kayaknya median segini. Berarti ini mediannya 2. Oke. Nah, sekarang kita akan cari rata-rata. Sebetulnya metode di dalam rata-rata itu kan ada 3 ya. Kita bisa pakai metode simpangan rata-rata, pakai metode nilai tengah. Tapi yang jelas paling mudah metodenya pasti coding. Itu metode yang termudah. Nah, karena disuruh pakai metode simpangan rata-rata, pertama-tama teman-teman cari dulu semua nilai tengahnya. Habis itu cari DI, habis itu cari VD. Nah, ini sesuai perintahnya. Oke. Nah, kita fokus aja ke frekuensi yang terbesar biasanya. Cuma itu tidak wajib. Ambil aja yang di tengah. Cari nilai tengahnya, berarti 30 tambah 32 dibagi 2, berarti 32. Dan kalau kita pakai metode simpangan rata-rata, maka teman-teman harus cari semua nilai tengahnya. Nah, cuma kita cari aja panjang kelasnya. Sebenarnya udah tahu tadi 5 ya. Ini tinggal dikurangin 5 terus. Berarti 27, kurangin 5 lagi.
22 kurangi 5 lagi. Oh, kok 22? 23. Ini tadi 21, 22, 23, 24. Oh, ada yang salah ini, mohon maaf. Tadi selisihnya 4 ya. Harusnya di sini adalah 25. Oke, Kakak betulin dulu. Nah, jadi tadi selisihnya ini kan harusnya 4 ya. Jadi ini ditambah 4 harusnya 25. Gitu. Ini 26 sampai 30. Nah, gini harusnya. 31 sampai 35. Ini 36 sampai 40. Nah, ini 41 sampai 45. Oke, kita betulin dulu. 46 sampai 50. Nah, berarti ini nanti akan ada masalah. Kita cek lagi. 16 sampai 20. Udah oke. 21 sampai 25 ya tadi ya kalau nggak salah ya. Oh iya, berarti kita harus betulin dulu nih salah nih. Karena dia stopnya sampai 25. Nah, dia harusnya memanjang ke sini. Terus 26 sampai 30. Nah, ini kita betulin dulu. 31 sampai 35. Nah, stopnya di sini ternyata. 36 sampai 40, udah benar. 41 sampai 45. Nah, ini salah. Ya, untung ketahuan ya. Nah, ini terus 46 sampai 50. Dah. Berarti 1 2 3 4 5 10. Udah oke ya. Terus yang kedua 1 2 3 4 5, berarti 11. Nah, ini berubah drastis nih. Nah, tadi sini 11. Terus habis itu 1 2 3 4 5. Berarti di sini adalah 5. 1 2 3 4 8, 8 sama 6. Oke, ada 8, ada 6. Terus ada 4 sama 6. 4 sama 6 ya. Berarti di sini 4 sama 6. Nah, kita cek betul nggak jawabannya totalnya. 21 tambah 5, 26. 26 ditambah 8, 34. 34 ditambah 16. Oke, betul 50. Oke ya. Nah, lalu ini kita betulin lagi. Karena nilainya itu harus sama terus ya. Kalau pas ngitung ini kok nggak sama, pasti ada yang salah. Oke, ini kita betulin lagi. Nah, ini frekuensinya. Oke, diulang kembali. Kita ambil dari yang terbesar kalau bisa, tapi kalau nggak bisa kita ambil pas di tengah-tengahnya. Nah, dari yang tengah-tengah tersebut, teman-teman bisa cari nilai tengahnya. 30 tambah 34 bagi 2 berarti 32. Nah, tadi kan panjang kelasnya tinggal selisihnya yang tadi kan 5. Nah, dikurangi 5 berarti 27. Kurangi 5 berarti 2. Loh, ininya belum bener ya. Ininya belum dibenerin ternyata. Saya ininya lupa. Nah, aduh, sebentar. Ini harus dibuang dulu ternyata. Nah, gitu. Oke. Ulangi, berarti tadi 31 sampai 35 jumlahin bagi 2 berarti 33. Kurangi 5 berarti 28, kurangi 5 berarti 23, kurangi 5 berarti 18. Nah,
Ditambah 5 lagi berarti 38, 43, sama 48. Nah, kalau sudah, kita cari DI dengan cara mengenolkan frekuensi yang di tengah, nggak harus yang terbesar, yang di tengah. Lalu kita cari selisihnya dari 28 kurangi 33, yaitu minus 5. 23 kurangi 33 minus 10. Jadi sebetulnya seperti metode coding, cuma ini dikalikan panjang kelasnya. Jadi ini minus 15 gara-gara 18 kurangi 33. Lalu 38 kurangi 33 itu 5. 43 kurangi 38 berarti 43 dikurangi 33 itu 10. 48 kurangi 33 itu 15. Nah, baru kita kaliin frekuensi dengan DI-nya. Berarti ketemunya adalah minus 150, minus 110, minus 25, 0, 30, 40, sama 90. Nah, jika sudah, teman-teman harus cari jumlahnya dari VD sama total frekuensi. Kalau total frekuensi tadi jelas sudah, yaitu pasti 50. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan ini saja. 90 ditambah sama 70 itu 160. Dikurangin 150 itu 10. 10 dikurangin 110 itu min 100, min 25, berarti minus 125. Nah, barulah kita bisa mendapatkan X rata-rata. Nah, X rata-ratanya berapa? Kita nggak perlu ngaliin dia sama panjang kelas ya nanti ya. Jadi cuma nilai tengahnya aja, yaitu si 33 ini. Kita tambahkan dengan totalnya VD. Jadi 33 ditambah totalnya VD, yaitu yang minus 125. Tinggal dibagi sama total frekuensinya, yaitu 50. Gitu. Lalu kita bagi sama 25, ketemunya minus 5. Bagi 25 itu 2. Sehingga rata-ratanya ketemunya 33 dikurangin 2,5. Sehingga 30,5. Nah, itulah rata-ratanya. Nah, nanti kita akan pakai untuk mendapatkan simpangan rata-rata ya. Nah, jadi yang jadi masalah kemarin itu adalah simpangan rata-rata gitu. Oke, dengan tabel yang masih sama. Nah, ini tabelnya harus aku benerin dulu karena tadi ada kesalahan. Aduh. Nah, untuk si tabelnya ini sudah. Nah, ini harus dibetulin dulu. Nah, ada 2 gini. Ini masih salah, kita betulin. Nah, yang kedua adalah kita disuruh mendapatkan median sama modus. Nah, normalnya memang itu pertanyaannya. Nah, untuk mendapatkan median, yang pertama kali kita harus cek adalah si total datanya. Ini 50. Nah, kita akan cari median. Median atau Q2 rumusnya apa dulu? Nah, jadi masukin rumusnya dulu nih. Berarti di sini plus median itu kuartil 2 ya. Makanya di sini rumusnya adalah 2/4 dari banyaknya data. Banyaknya data adalah 50. Berarti 2/4-nya 50 berapa? Dia adalah data ke-25. Nah, di mana data ke-25? Ini 10 belum sampai. Ditambah 11 masih 21. Ditambah 5 sudah 26. Berarti sudah terlewat tuh si 20
5-nya. Karena 25-nya sudah terlewat, berarti si mediannya terletak di data kelima ini. Kita cari tepi bawahnya pakai ini. Maka tepi bawahnya adalah 25,5. 25,5. Nah, pernya adalah si 5 itu sendiri. Ini 5 ini. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya 5. Nah, sebelum 5 kan 10 sama 11. Jumlahin dulu. 10 plus 11. Tinggal dikalikan panjang kelas. Nah, panjang kelasnya tadi kan selisihnya 5. Berarti ini tinggal dikali 5. Gitu. Nah, karena ini kebetulan kelipatan, bisa dicoret. Gitu. Tinggal teman-teman substitusikan. Berarti 25,5 ditambah separuhnya 50 kan 25. 25 dikurangi 21 itu 4. Sehingga ketemunya adalah 29,5. Nah, itulah si mediannya. Begitu. Terakhir, kita tinggal cari modus. Di sini ada modus. Nah, modus kita ambil dari frekuensi yang terbesar. Nanti kita cari tepi bawahnya. Sehingga apa sih rumusnya modus? Dia adalah tepi bawah, berarti 20,5 ditambah sama D1. Apa itu D1? Selisih antara data terbesar dengan sebelumnya. Berarti 11, teman-teman kurangin 10. Per D1 kembali, 11 dikurangi 10. Ditambah sama D2. Selisihnya 11 sama 5. Dengan setelahnya. Jadi yang terbesar selisihnya dengan setelahnya berapa? Kali panjang kelas. Gitu. Sehingga kesimpulannya adalah 20,5 tambah. Di situ ada 1 dikalikan 5 ya 5 per 1 ditambah 6 berarti 7. Sehingga ketemunya 20,5 ditambah 5 dibagi sama 7. Itu sekitar 0,714. 0,714. Berarti kalau ditambahin 21,214. 21,214 gitu ya. Oke, itulah modusnya. Oke, kita masuk ke yang terakhir. Tetap pakai data ini, cuma pertanyaannya adalah tentukanlah simpangan kuartil, desil, persentil, dan simpangan rata-rata. Oke. Datanya masih tetap ya, teman-teman pakai data ini. Tetap pakai data ini kita. Nah, cuma pertanyaannya agak banyak di situ. Mungkin yang agak repot yang paling akhir aja ya, simpangan rata-rata nanti. Oke, yang pertama kita coba dulu mencari simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu membutuhkan Q1 sama Q3, teman-teman. Jadi tadi kita sudah mendapatkan Q2 doang, jadi tidak cukup untuk mendapatkan simpangan kuartilnya. Jadi simpangan kuartil itu harus ada Q1 sama Q3. Tapi caranya tetap sama. Totalnya berapa? Tadi sudah ketemu 50. Nah, yang pertama kita akan coba cari Q1. Kuartil pertama. Caranya sama kayak tadi. Semoga angkanya agak bagus ya. Nggak jelek-jelek banget. Plus, di sini ada 1/4. Karena kuartil 1. Kalau kuartil 2 ya 2/4. Dari banyaknya data. Nah, berarti 1/4-nya dari 50, tentu 12,5. Jadi dia adalah data ke 12,5. Nah, di mana? Ini 10 belum sampai, tapi kalau ditambah 11 sudah terlewat, berarti ada di sana.
Sehingga tepi bawahnya jadinya 20,5. Pernya adalah 11. Wah, kok jelek ya? Dikurangi yang sebelumnya 11 berarti 10. Dikalikan panjang kelasnya. Nah, selisihnya tadi 5. Nah, ini langsung kita hitung berarti 12,5 dikurangin 10 itu 2,5. 2,5 dikalikan 5, 12,5 kembali dibagi 11. Baru ditambah 20,5. 20,603. 20,603. Nah, itu jawaban dari kuartil pertamanya. Nah, untuk simpangan belum cukup. Kita harus cari Q3. Jadi Q3 rumusnya adalah masih sama kayak tadi. Berarti 3/4. Jadi ada 3/4 dari 50. Dia adalah data ke 37,5. Nah, di mana? 10 tambah 11 masih 21, 26. 26 ditambah 4, 34. Belum sampai, tapi kalau ditambah 6 sudah terlewat. Berarti dia ada posisinya di 36 itu. Maka tepi bawahnya akan menjadi 35,5. Ya kan? Pernya adalah 6. Nah, yang sebelumnya 6 teman-teman jumlahin semua. Jadi kayak 10, 11, 5, 8 gitu. Baru dikali panjang kelasnya yaitu 5. Oke. Ini langsung aja kita hitung. Berarti 37,5 dikurangi berapa itu? 21, 26 kurangi 34. Berarti 3,5 kali 5, 17,5 dibagi sama 6. 2,916 ditambah 35,5. 38,416. Jadi jawabannya untuk kuartil 3-nya adalah 38,416. Nah, setelah kita mendapatkan ini, baru teman-teman bisa cari apa itu yang disebut sebagai simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah separuhnya dari hamparan. Hamparan adalah selisihnya Q3 dikurangin dengan Q1. Nah, jadi 38,416 kurangin dulu dengan 20,603 baru dibagi 2. Ketemunya 8,906. Nah, inilah simpangan kuartilnya. Nah, lalu kita masuk yang selanjutnya, tinggal desil sama persentilnya. Oke. Kita cari desil ke-8. Caranya sama. Nah, desil ke-8 berapa? Totalnya di sini ada 50 sama kayak tadi. Ini 50. Maka desil ke-8 adalah 8/10. Nah, kalau desil kan dasa. Dasa itu kan per 10. Maka jawabannya adalah 8/10 kali banyaknya data berarti 50. 8/10, 50 itu berarti 40 ya. Berarti dia adalah data ke-40. Berarti di mana? 10, 21, 26, 34. 34 ditambah 6 pas 40. Berarti dia di sana. Berarti tepi bawahnya adalah 35,5. Pernya 6 dikurangi yang sebelumnya 6 jumlahkan semuanya.
10 tambah 11 tambah 5 tambah 8 baru dikalikan panjang kelasnya yaitu 5. Berarti 35,5 plus, nah tinggal kita hitung, berarti 40 dikurangi berapa tadi, 21, 26, berarti 34, berarti 6 bagi 6 habis ternyata, berarti tinggal ditambahin sama 5. Sehingga desil ke-8-nya adalah 40,5. Begitu. Oke ya, itulah cara kita mendapatkan desil ke-8. Nah, selanjutnya teman-teman disuruh mendapatkan persentil ke-30. Persentil ke-30. Nah, kalau desil pernya 10, berarti kalau persentil pernya adalah 100. Jadi caranya sama kayak tadi. Tentukanlah persentil ke-30. Berarti ini plus 30/100 kali 100 karena persentil ya. Berarti dia adalah data ke-30. Di mana? 10 tambah 11 masih 21, tambah 5 masih 26, tambah 8 sudah terlewat yaitu 34. Gitu. Berarti tepi bawahnya adalah 30,5. Pernya 8. Nah, yang sebelumnya 8 teman-teman tinggal jumlahin, berarti 10, 11 sama 5 kali panjang kelasnya yaitu 5. Nah, berarti ketemunya 30,5 ditambah, nah berapa tadi? 30 dikurangi 26 ya. 30 kurangi 26 itu 4. Berarti tinggal 4 kali 5 itu 20/8. Bisa dicoret ya sebetulnya. Bagi 4 berarti 5/2, berarti 2,5. Berarti 30,5 ditambah 2,5 ketemunya adalah 33. Sehingga untuk dari persentilnya nilainya itu adalah 33. Oke. Nah, kita masuk ke penghujung soal kita, yaitu ya mungkin bisa dibilang yang paling ribet ya, yaitu tentukanlah simpangan apa tadi? Rata-rata. Nah, simpangan rata-rata itu membutuhkan rata-rata gitu. Jadi teman-teman harus cari dulu rata-ratanya. Tapi untungnya ini tadi kan kita udah cari ya di depan. Kita sudah mendapatkan rata-ratanya. Nah, untuk mendapatkan simpangan rata-rata yang kita butuhkan apa saja? Ya tentu rata-rata. Yang kedua adalah selisih dari masing-masing nilai tengah dengan rata-rata itu harus dikalikan sama frekuensi. Jadi di sini kita harus cari nilai tengah. Terus selisih antara nilai tengah dengan rata-rata kali frekuensi. Nah, ini yang nggak begitu enak. Jadi angkanya nanti ya mesti agak jelek ya. Nah, nilai tengahnya tadi kita sudah menghitung di bagian depan. Ya, pas waktu kita mendapatkan rata-rata memanfaatkan metode simpangan rata-rata tadi. Nah, kita coba masukkan ke soal kita ini. Nah, begitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus tahu rata-rata. Dan sebetulnya tadi kita sudah menemukannya. Yaitu rata-ratanya ini 30,5.
Nah, ini yang nggak enak. Jadi karena rata-ratanya itu pecahan 30,5, andai kata dikurangkan sama ini juga agak ribet ya. Jadi 30,5 harus dikurangin dulu sama si 18 atau sebaliknya. 18 dikurangi 30,5 itu 12,5 harus dikalikan sama frekuensi. Sehingga ketemunya adalah 125. Gitu. Ini agak lama ngerjainnya. Jadi 18 kurangkan dulu sama 30,5 baru kali 10 gitu. Dan semuanya satu persatu harus dicek. Jadi 23 dikurangi 30,5 tapi dimutlak ya karena jarak. Itu ketemunya 7,5 baru dikali 11 ketemunya 82,5. Nah, ini memang cukup menyita waktu. Terus lagi 28 dikurangi 30,5 itu 2,5 dikalikan sama 5 12,5. Terus 33 kurangi 30,5 itu tetap 2,5 kalikan sama 8 itu 20. Terus 38 dikurangi 30,5 itu 7,5 dikalikan sama 6 itu 45 gitu. Terus 43 kurangin 30,5 12,5 kaliin 4 itu 50. Nah, terakhir 48 dikurangin 30,5 itu 17,5 kaliin 6 itu 105. Ya, tentu di sini kakak pakai kalkulator ya untuk biar lebih cepat. Jadi 125 ditambah 82,5 tambah 12,5 tambah 20 tambah 45 tambah 50 tambah 105. Itu 315. Nah, dari sini barulah teman-teman bisa mendapatkan apa itu simpangan rata-rata, yaitu penjumlahan dari tadi XI kurangi X rata-rata dikalikan frekuensi tadi, yaitu yang 315, tinggal dibagi sama 50. Nah, itu. Sehingga ketemunya 6,3. Nah, itulah simpangan rata-ratanya. Gitu. Oke ya, semoga latihan dari pembahasan soal ini cukup membantu teman-teman untuk berlatih lebih giat lagi. Memang dari segi soal memang agak panjang ya. Tapi inilah jenis-jenis soal yang ada di PTS, modelnya seperti ini. Dan mungkin cukup untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya, tentu di pembahasan-pembahasan soal yang lebih menarik lagi. Nah, bisa pantengin terus di channel ini. Dan jikalau ada pertanyaan, bisa teman-teman kirimkan ya nanti di semua platform yang ada. Entah nanti dari soal yang seperti apapun bisa dikirimkan. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.